Tak lama kemudian, Zuyan terkena serangan dari ritual pengunci darah. Hal tersebut terjadi sebab telah melakukan ritual terlarang. Hal itu merupakan salah satu konsekuensi yang harus ia terima dalam menghidupkan seseorang. Singkat cerita, saat menemui Si Ying, Zuyan merasa senang sebab Master Agung berkata gurunya itu telah hidup kembali. Namun, satu hal yang harus mereka ketahui, dalam waktu 3 hari, Si Ying akan lupa ingatan dan hanya mengetahui dirinya merupakan seorang pangeran dari kekaisaran. Setelah lewat 3 hari, barulah Si Ying akan mendapatkan ingatannya lagi dan pulih secara normal. Mendengarkan hal tersebut, Zuyan memohon untuk memberikannya waktu 3 hari juga dalam merawat gurunya. Dan ia berjanji setelah 3 hari ia akan pergi. Master Agung pun menyetujui permintaannya. Terlihat, Si Ying tak sengaja melihat seorang wanita yang memanjat atap rumahnya dan sedang mengambil sebuah bunga. Ia pun tak asing melihat pemandangan tersebut. Dan tiba-tiba ia lalu terbangun yang ternyata ia sedang bermimpi sedari tadi. Di sini, Si Ying telah lupa ingatan untuk waktu 3 hari ke depan dan hanya mengingat dirinya merupakan anak sang kaisar, pangeran pertama. Zuyan di sana mengaku sebagai seorang pelayan yang ditunjuk untuk menjaga dan merawatnya sebab Si Ying saat ini lupa ingatan akibat sebuah insiden dan ingatannya bisa kembali lagi 3 hari kemudian. Dan selama 3 hari itu juga Si Ying harus tinggal di Gunung Yuji. Setelah itu, Zuyan hendak mengambilkan air untuknya, namun sesaat ia tidak bisa merasakan air panas yang tumpah ke tangannya. Hal itu pun membuatnya sadar salah satu indera di tubuhnya mulai menghilang, sehingga tidak bisa merasakan sakit. Si Ying yang melihat tangannya terluka segera mengambilkan salep untuknya. Sifat dan sikapnya saat ini sangat berbeda dengan Si Ying saat menjadi master muda. Hal itu terjadi karena ia hanya mengingat dirinya sebagai pangeran pertama anak sang kaisar, bukan seorang master muda. Lalu, Zuyan membantunya melepaskan baju, bahkan membantu Si Ying mandi di kolam bak mandi. Di sanalah Si Ying merasakan Zuyan bukan hanya sekedar seorang pelayan biasa, sebab ia merasakan mereka seperti memiliki sebuah hubungan. Namun karena lupa ingatan, ia tidak bisa mengingat apa-apa. Zuyan terus mengaku sebagai seorang pelayan yang diperintah oleh sang kaisar untuk membantunya dalam masa penyembuhan. Selesai mandi, Chongming menghampirinya dan menjadi sangat senang melihatnya sudah siuman. Sedangkan Si Ying sendiri yang tidak mengingatnya mencoba menghindar. Zuyan segera menarik Chongming dan memintanya untuk tidak mengungkit masa lalu Si Ying sebagai seorang master muda. Melihat tingkah mereka berdua, Si Ying sudah sadar mereka pasti teman dekatnya. Meskipun ia sudah lupa ingatan, ia berjanji akan berusaha bersikap baik. Sesaat, ia meminta Zuyan mengantarnya ke lembah kerajaan sebab ia ingin jalan-jalan. Zuyan segera menemaninya pergi. Sesampainya di pintu masuk lembah kerajaan, ia pun memberikan hormat kepada para leluhur. Namun sesaat ia seperti tidak asing akan tempat tersebut dan segera masuk ke dalam. Hari semakin lama sudah semakin gelap. Dikatakan selama 3 hari ini Si Ying akan tidur setelah matahari terbenam dan akan bangun di waktu matahari terbit. Dan benar saja, ia pun seketika tertidur di bahu Zuyan. Di hari kedua, seperti biasa, Zuyan selalu merawatnya, bahkan membuatkan kue salju kesukaan Si Ying. Di sana, Si Ying tiba-tiba ingin turun gunung untuk jalan-jalan. Zuyan yang tidak bisa menolak lalu segera mengabarkan kepada Chongming untuk membantunya.
Di sini, Si Ying tidak boleh bertemu dengan siapapun. Takutnya orang-orang akan menyebabkan ingatannya akan kembali. Karena sebelum 3 hari berlalu, Si Ying tidak boleh mengingat masa lalunya. Chongming lalu berubah menjadi burung untuk membawanya turun gunung agar bisa menghindari keramaian. Melihat burung legenda, Si Ying begitu bahagia karena baru pertama kali melihatnya. Sesampainya di pasar, ia pun berbelanja apapun yang ia mau. Sampai-sampai ia tak sengaja melihat binatang putih dan lucu. Melihat binatang tersebut, Zuyan sesaat menyadari waktu dulu Si Ying sempat berubah menjadi binatang tersebut karena diracuni oleh Chongming. Tidak ingin ingatan masa lalunya kembali, Zuyan segera membawanya pergi dari sana. Lalu sesaat, salah satu pedagang memanggilnya dengan sebutan Master Muda. Alhasil, Si Ying merasa heran siapa yang dipanggilnya Master Muda tersebut. Dengan cepat, Zuyan kembali membawanya pergi untuk pulang ke Gunung Yuji. Setelah pulang, Zuyan memasakkan makanan untuk makan malam. Di sana ia pun mulai menyadari salah satu indera miliknya secara perlahan mulai menghilang, yaitu indera perasa, sebab ia tidak bisa merasakan bumbu masakan di sana. Ia juga sempat kebingungan dalam membedakan mana yang garam, gula, cabai, dan yang lainnya. Si Ying lalu datang ke sana dan ingin membantunya memasak. Zuyan sempat menolak, namun Si Ying tetap memaksa. Setelah itu, ia pun terpaksa memakan satu persatu bumbu masakan dengan jumlah yang sangat banyak, supaya benar-benar bisa membedakannya. Sampai-sampai ia pun muntah-muntah. Beruntung indera perasanya belum sepenuhnya hilang, dan ia pun bisa membedakan bumbu masakan tersebut, dan ia berikan tulisan. Di saat menghidangkan makanan, Si Ying lantas bertanya saat melihat wajahnya tiba-tiba memerah. Zuyan berbohong kalau ia sedang sakit demam akibat hujan-hujanan. Padahal yang sebenarnya terjadi, ia memakan cabai yang cukup banyak. Di malam harinya, Zuyan menemaninya tidur. Karena hal itu tidak akan bisa dilakukannya untuk yang kedua kali. Mengingat esok hari adalah hari ketiga, dirinya bisa bersama dengan Si Ying. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Zuyan sangat terkejut setelah terbangun melihat Si Ying sudah menghilang. Menurut informasi, Si Ying turun gunung tadi pagi. Mendengarkan hal tersebut, ia pun menyangka Si Ying pergi menemui pedagang kemarin. Ia pun menjadi panik. Jangan sampai pedagang tersebut menceritakan siapa ia yang sebenarnya. Setelah bertemu, ternyata Si Ying sedang bersama dengan Chongming yang mencari tumbuhan dalam mengobati demamnya Zuyan. Di sana, Zuyan merasa lega karena sudah berprasangka buruk sebelumnya. Lalu, Zuyan membawanya pergi ke tepi danau, sebab hari ini sudah hari ketiga yang dimana Si Ying akan kembali tidur dan mendapatkan ingatannya kembali. Di sana, Zuyan memberikan persembahan terakhir kepadanya, yaitu menari. Melihatnya menari, membuat Si Ying secara perlahan seperti bisa mengingat masa lalunya di saat pertama kali bertemu dengan Zuyan. Siapa sangka tiba-tiba Si Ying berkata kalau ia menyadari Zuyan adalah kekasihnya dan bukan pelayan miliknya. Meskipun ia tidak bisa mengingat apa-apa, namun Si Ying bisa merasakannya. Mendengarkan hal tersebut, Zuyan merasa sangat bahagia. Namun sayang semuanya terlambat. Secara perlahan, Si Ying mulai tertidur di bahunya. Di sanalah ia pun menciumnya untuk yang terakhir kalinya. Si Ying lalu dititipkan kepada Chongming, sedangkan ia mengucapkan salam perpisahan dan hendak pergi.
Chongming berusaha menahannya dan meminta ia menunggu Si Ying sampai terbangun. Namun, Zuyan menolak sebab ia sudah membuat perjanjian kepada Master Agung akan pergi setelah 3 hari kemudian. Di tempat lain, Master Agung sedang mengangkat racun di tubuh sang kaisar, yang dimana pelakunya selama ini adalah Selir Yun, supaya bisa membunuh kaisar. Siapa sangka Master Agung ini ternyata adik kandung sang kaisar, dan di sana Master Agung meminta kakaknya untuk mencabut tuduhan kepada Si Ying beserta ibunya sebagai pengkhianat. Sebab yang salah selama ini adalah kaisar sendiri yang dibutakan oleh cinta. Tak lama kemudian, Selir Yun ditangkap karena ketahuan meracuni sang kaisar, sehingga sakit-sakitan. Karena sudah tertangkap basah dan tidak bisa mengelak lagi, Selir Yun mengakui segala perbuatannya dan ia memohon satu hal, yaitu jangan menyangkut pautkan kesalahan yang ia perbuat kepada Suyu, pangeran kedua. Setelah berkata seperti itu, ia pun tiba-tiba melakukan bunuh diri. Lalu Master Agung mulai menceritakan semua hal yang ia ketahui, mulai dari siapa pengkhianat sebenarnya dan siapa penjahat di kekaisaran saat ini. Setelah mendengarkan semua ceritanya, kaisar pun memberikan perintah kepada Qasim untuk membunuh seluruh orang dari klan Qing, termasuk para penjabat yang sudah berkhianat. Kemudian, kaisar meminta dibuatkan batu nisan penghormatan untuk ibunya Si Ying dan diletakkan di lembah kerajaan. Dan yang terakhir, kembalikan status Si Ying sebagai pangeran pertama. Di tempat lain, Zuyan dibawa pulang oleh Gang bersama Sulu di sebuah rumah, dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kita pun flashback sebentar, ternyata mereka berdua menemukan Zuyan tergeletak lemah. Bahkan terlihat jelas Zuyan mulai tidak bisa melihat dan mendengar. Saat ini, Gang bersama Sulu menyadari pasti sudah terjadi sesuatu hal kepada Zuyan, sehingga kehilangan indera penglihatan dan pendengarannya. Lalu mereka berdua pun berniat mengembalikan kedua indera milik Zuyan yang telah hilang tersebut dengan cara menggunakan senjata spiritual mereka. Diketahui, kelima klan masing-masing memiliki kelima unsur indera manusia, dan salah satunya klan Qing memegang unsur indera penglihatan dan klan Bai indera pendengaran. Gang lalu menunjukkan senjata spiritual klan Qing dan Sulu juga memegang senjata spiritual dari klan Bai yang ia curi. Dengan segera mereka berdua pun melakukan sebuah ritual untuk mengembalikan indera milik Zuyan. Sementara di tempat lain, Feng Lin bertemu dengan pemimpin dari 10 penyihir suku Es yang mengajaknya bekerja sama. Karena saat ini Feng Lin telah menjadi buronan, maka tempat yang cocok untuknya adalah suku Es, yang nantinya bisa mewujudkan apapun keinginannya. Mendengarkan hal itu, Feng Lin mulai tergoda dan mau bekerja sama untuk mereka. Penyihir di sana lalu meminta ia menunjukkan kuil langit milik kekaisaran. Tanpa berpikir panjang, Feng Lin segera membawanya. Siapa sangka penyihir tersebut berencana mencuri cincin kekaisaran yang tersimpan di sana. Kini, pemimpin suku Es yaitu Su Yao berhasil memiliki 2 cincin, yaitu cincin Batara milik manusia duyung dan cincin kekaisaran milik manusia. Kedua cincin itu akan membuatnya menjadi kuat. Keesokan harinya, Si Ying telah bangun dan seluruh ingatannya telah kembali. Tanpa basa-basi ia bertanya apakah ia bisa hidup saat ini itu ulah dari Zuyan atau bukan. Chongming berkata jujur kalau memang benar Zuyan yang melakukannya. Bahkan kini sudah kehilangan indera di tubuhnya. Mendengarkan hal itu membuat Si Ying merasa kesal bercampur bersedih. Lalu Chongming membawanya ke tepi danau, tempat Zuyan melakukan ritual untuk membangkitkannya kembali. Dan di sana, Chongming berkata kalau sebenarnya
orang yang dicintai oleh Zuyan adalah dirinya. Dan kemarin Zuyan terpaksa berbohong berkata menyukai Yuan supaya Si Ying tidak membunuhnya. Setelah semua kebenaran terungkap, Si Ying membulatkan tekadnya untuk turun gunung dan melepaskan jubah dewa miliknya. Lalu di sana Master Agung sempat melarang karena apabila ia melepaskan jubah dewa, maka ia harus melewati siksaan neraka terlebih dahulu. Siapa sangka Si Ying tiba-tiba sujud dan memohon untuk mengabulkan permintaannya sebab ia ingin mencari Zuyan supaya bisa hidup bersamanya. Master Agung yang tidak bisa melarangnya lagi terpaksa menyetujui permintaannya. Sementara di tempat lain, Zuyan telah terbangun dari pingsannya dan kini indera penglihatan beserta pendengarannya sudah kembali pulih. Ia pun sangat berterima kasih kepada mereka berdua. Sesaat, Sulu bersama Gang bertanya apa yang telah terjadi kepadanya. Di sini, Zuyan tidak mau menceritakan apa-apa dan memilih diam. Tak lama kemudian, Kasim dari Kekaisaran datang ke sana. Ia pun membacakan titah dari sang kaisar. Mulai sekarang, klan King dipimpin oleh Gang yang diangkat langsung oleh sang kaisar atas dedikasinya selama ini. Begitu juga dengan Sulu yang juga diangkat menjadi pemimpin klan Bai. Sebab pemimpin klan Bai sebelumnya sudah dipenjara oleh sang kaisar atas kesalahannya. Dan kini Feng Lin menjadi buronan. Di tempat lain, kini sudah saatnya bagi Si Ying melewati siksaan neraka sebelum melepaskan jubah dewa dan turun gunung supaya bisa melepaskan jubah dewa. Di sana Master Agung meminta ia berpikir kembali karena tidak ada satupun orang yang bisa melewati siksaan neraka. Apabila ia bisa melewatinya dan masih hidup, maka seluruh kekuatannya akan tersegel dan menjadi manusia biasa. Si Ying tetap dengan pendiriannya dan membulatkan tekadnya demi bisa bersama dengan Zuyan. Lalu ia pun berjalan keluar untuk melewati siksaan neraka tersebut. Terlihat Si Ying di tubuhnya penuh dengan luka dan di sana ia bertemu dengan Zuyan yang sangat membencinya. Bahkan ia ingin membunuhnya karena Si Ying telah membunuh Yuan. Merasa bersalah akan hal tersebut, Si Ying akan bunuh diri untuk menebus kesalahannya. Sementara itu, Zuyan datang ke sana untuk menghentikan ia bunuh diri, namun sayang terdapat penghalang yang membuatnya tidak bisa masuk. Untung saja, Si Ying tidak mati akibat tusukan pisau itu, dan ia pun masih selamat. Belum cukup sampai di situ, kini ia akan melewati siksaan terakhir, yaitu siksaan neraka, penentu hidup dan matinya. Di sana Master Agung berkata apabila ia tidak bisa bertahan, hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak mati, pastinya akan berubah menjadi iblis.
Singkat cerita, siksaan tersebut telah selesai. Beruntung, Si Ying masih hidup dan berhasil melewatinya. Master Agung ternyata telah mempersiapkan sebuah obat untuknya supaya kekuatannya bisa pulih kembali. Namun secara mengejutkan, pemimpin penyihir dari suku Es datang ke sana dan menyerang. Ia memanfaatkan keadaan Si Ying yang masih lemah untuk membunuhnya dan mengambil tubuhnya yang akan diserahkan kepada pemimpin suku Es. Lalu, mereka pun diteleportasikan oleh penyihir itu untuk pergi ke suku Es. Terlihat 10 penyihir sudah bersiap membunuh mereka bertiga. Siapa sangka hanya dengan 1 kali serangan, Master Agung mampu memukul mundur mereka semua. Melihat hal itu, tiba-tiba 9 penyihir bergabung dan memasuki pemimpin mereka di sana. Dan secara tiba-tiba, pemimpin penyihir itu mendapatkan kekuatan yang sangat berlimpah. Sampai-sampai Master Agung sedikit kewalahan melawannya. Tidak ingin Si Ying mati untuk kedua kalinya, Zhu Yan lalu menggunakan teknik pembantaian langit. Teknik terkuat milik Si Ying yang ditiru olehnya. Dari belakang, Master Agung membantunya. Siapa sangka hal tersebut berhasil membunuh penyihir di sana. Setelah kembali ke tempat asal, ternyata penyihir itu belumlah mati. Ia pun menggunakan sisa tenaganya untuk membunuh Si Ying. Dengan cepat Master Agung melindungi yang membuatnya terkena serangan dan sekarat. Lalu, Master Agung dikuburkan tepat di sebelah makam ibunya Si Ying. Di sana, Si Ying sesaat teringat akan pesan dari sang master. Kalau lawan yang mereka hadapi tadi adalah pemimpin dari 10 penyihir. Apabila ia masih hidup, maka ke-9 penyihir juga masih hidup. Dan Si Ying harus lebih berhati-hati. 谢了。我会如你所说一飞冲天。 Lalu ia pun mengajak Zhu Yan berbicara 4 mata. Di sana, Si Ying mengakui alasan melepaskan jubah dewanya demi bisa meninggalkan Gunung Yuji dan hidup bersamanya. Zhu Yan sesaat meminta maaf atas perkataannya waktu itu. Ia hanya pura-pura menyukai Yuan supaya sang guru ini tidak membunuhnya. Si Ying juga meminta maaf atas tragedi tersebut. Namun semuanya telah berlalu dan sekarang mereka tinggal memulai hidup yang baru. Setelah itu, Si Ying pamit kepada para murid Gunung Yuji karena hendak pergi saat ini juga bersama Zhu Yan. Para murid di sana berkata meskipun Si Ying sudah bukan lagi master muda Gunung Yuji, namun mereka akan tetap menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Apapun yang dibutuhkan olehnya, mereka akan siap membantu. Lalu di sana, Si Ying mengajak Chong Ming untuk ikut bersamanya. Namun sayang, Chong Ming menolak dengan alasan tidak ingin mengganggu hubungan mereka dan akan tetap menjaga Gunung Yuji. Terlihat jelas kesedihan di wajahnya saat berpisah dengan Si Ying. Lalu, Si Ying segera memeluknya karena bagaimanapun juga mereka sudah bersama-sama sejak masih kecil. Saat di dalam kereta kuda, Zhu Yan bercerita ia kehilangan indera perasa dan indera perabanya. Ia juga hampir kehilangan indera penglihatan dan pendengaran. Beruntung, Sulu bersama Gang membantunya. Maka dari itu ia bisa melihat dan mendengar. Si Ying lalu berjanji akan mencari cara mengembalikan sisa inderanya yang masih hilang. Sementara itu, Feng Lin akan dihukum mati oleh Kaisar karena sudah bekerja sama dengan suku Es dan membuat masalah di kekaisaran. Bahkan, klan Bai menjadi hancur, itu ulah darinya.
Feng Lin yang tidak ingin dihukum sendirian lalu berkata selama ini Kaisar Laut yang bernama Yuan merupakan pengawal pribadi milik Zuyan dari klan Qi. Ia ingin Zuyan sekaligus klan Qi juga dihukum karena menyembunyikan seorang Kaisar Laut. Di malam hari, Zuyan membawa Si Ying ke rumahnya. Kedua orang tuanya pun sangat senang melihat kepulangannya, terutama melihat kedatangan master muda ke kediaman mereka. Saat sedang makan, Si Ying langsung berkata ia ingin melamar Zuyan untuk menjadi istrinya. Kedua orang tua Zuyan tentu saja sangat menyetujui pernikahan mereka berdua. Sementara di tempat lain, Ruyi, adiknya Yuan ini sedang berada di tepi jurang sambil membawa Sumo yang masih belum sadarkan diri. Ia berencana kembali ke Laut Biru namun belum bisa sebab hanya Yuan yang bisa membukakan portal Laut Biru. Tanpa mereka sadar, Yuan saat ini sudah tewas terbunuh. Di malam hari, Si Ying yang sedang berduaan dengan Zuyan tak sengaja melihat bintang di langit yang sangat terang. Diketahui bintang itu pertanda kebangkitan Kaisar Laut. Tentu saja ia merasa heran karena mengingat Yuan sudah mati. Namun kenapa bisa bintang pertanda kebangkitan Kaisar Laut masih ada? Si Ying lalu mulai sadar Yuan bukanlah reinkarnasi Kaisar Laut yang asli. Tak lama kemudian pasukan kekaisaran datang ke sana. Atas perintah Kaisar, seluruh orang dari klan Qi akan dipenjara atas tuduhan telah menyembunyikan Kaisar Laut yang tak lain adalah Yuan. Mendengarkan hal tersebut, Zuyan mencoba menjelaskan mereka tidak tahu Yuan adalah reinkarnasi Kaisar Laut. Namun tetap saja Kasim akan menangkap mereka semua. Lalu Si Ying datang ke sana yang membuat para Kasim sangat terkejut dan memberikan hormat. Ia pun berkata, kedua orang tua Zuyan jangan sampai terluka sedikit pun saat dibawa. Dan ia sendiri yang akan menemui Kaisar untuk menghapus tuduhan tersebut. Di saat bertemu dengan Kaisar, Si Ying sangat marah karena Zuyan, calon istrinya itu, berasal dari klan Qi. Kaisar menjawab ia sudah tahu, Zuyan dan klan Qi tidak bersalah. Namun semua bukti sudah terkumpul. Saat ini, Kaisar terpaksa harus menghukum klan Qi untuk menenangkan hati seluruh warga. Si Ying lalu meminta waktu seminggu dan ia akan mencari bukti kalau Yuan bukanlah reinkarnasi Kaisar Laut. Dengan begitu, tuduhan terhadap klan Qi bisa dihapuskan. Mendengarkan hal itu, Kaisar menyetujui permintaannya. Karena Kaisar sendiri pun sebenarnya tidak tega menghukum klan Qi. Lalu Si Ying mengabarkan semuanya itu kepada Zuyan. Dan ia yakin Yuan bukanlah reinkarnasi Kaisar Laut. Karena bintang kebangkitannya masih terlihat sangat jelas di langit. Satu-satunya cara untuk melepaskan tuduhan terhadap klan Qi, mereka harus mencari bukti kalau Yuan bukanlah reinkarnasi Kaisar Laut. Sedangkan di suku Es, ternyata para penyihir kemarin belumlah mati dan masih hidup. Kini, Su Yao, pemimpin suku Es, meminta mereka membantunya mencari sebuah tubuh untuk dirasuki. Dengan begitu, mereka bisa melancarkan serangan. Karena kemarin mereka gagal mendapatkan tubuh Si Ying, maka dari itu, Su Yao menargetkan tubuh Yuan untuk dirasuki. Sementara itu, mereka berdua menemui Dewa Naga untuk bertanya apakah Yuan merupakan Kaisar Laut atau bukan. Awalnya, Dewa Naga sangat marah atas kedatangan manusia. Namun, setelah dijelaskan panjang lebar mengenai permasalahan saat ini, Dewa Naga mulai memahami. Ternyata dikabarkan Yuan belumlah mati, karena Yuan memiliki sedikit darah dari Dewa Naga, dan tubuhnya saat ini telah disembunyikan di sebuah tempat. Lalu mereka pun ditunjukkan tempat Yuan berbaring saat ini. Melihatnya di sana, mereka pun segera memberikan energi kepadanya supaya Yuan bisa sadar kembali. Singkat cerita, Yuan berterima kasih dan sesaat terkejut melihat Si Ying bersama Zuyan yang hendak menikah nantinya. Ia pun hanya bisa memberikan selamat atas hubungan mereka berdua. Di sini, Si Ying sudah mengetahui ia bukanlah Kaisar Laut dan bertanya siapa reinkarnasinya yang asli.
Demi keselamatan umat manusia dan umat manusia duyung, Yuan akhirnya berkata jujur, reinkarnasi yang asli adalah seorang anak kecil yang bernama Sumo, yang kini telah dibawa oleh Ruyi adiknya untuk kembali ke Laut Biru. Mereka pun segera pergi ke tepi air terjun dan setelah bertemu dengan Sumo, mereka pun segera memberikan energi kepadanya supaya Sumo bisa pulih kembali. Setelah berhasil melakukan itu, Yuan segera membukakan portal penghubung yang langsung ke Laut Biru. Ruyi bersama Sumo dipinta untuk segera pergi. Baru saja hendak mengirim mereka pergi, tiba-tiba pemimpin suku Es datang menyerangnya dan berusaha mengambil alih tubuh Yuan. Alhasil, Yuan saat ini dikendalikan yang membuatnya saat memandang Zuyan seperti Tuan Putri, kekasihnya yang sudah mati di masa lalu. Dan tiba-tiba ia pun tidak rela apabila Zuyan menikah dengan Si Ying. Pertarungan singkat pun terjadi, namun sayang Zuyan berhasil diculik dan Si Ying terluka parah. Karena kekuatannya saat ini masih tersegel akibat siksaan neraka tempo hari. Singkat cerita, Zuyan dibawa ke sebuah tempat dan Yuan yang kini dikuasai oleh pemimpin suku Es mulai bertindak jahat. Lalu, Zuyan terpaksa menuruti permintaannya dan akan mencari cara untuk menyadarkan Yuan kembali. Secara diam-diam, Zuyan mengirim sebuah burung kertas yang langsung menghampiri Si Ying yang masih belum sadarkan diri untuk diberikan informasi mengenai keberadaannya saat ini. Terlihat petir menyambar yang menandakan kekuatannya akan segera pulih. Sementara itu, Yuan berusaha menghapus ingatan Zuyan mengenai Si Ying. Namun tiba-tiba sebuah pedang menyerangnya, yang ternyata itu berasal dari Si Ying yang datang ke sana. Pertarungan sengit pun terjadi. Terlihat Si Ying sedikit kewalahan melawannya dan terlempar. Begitu juga dengan Zuyan yang terluka parah. Di saat pemimpin suku Es ini hendak membunuh Zuyan, tiba-tiba Yuan mengambil alih tubuhnya. Lantas ia pun menyuruhnya bersama Si Ying untuk segera pergi. Sedangkan ia akan menahan pemimpin suku Es yang saat ini ingin mengambil alih tubuhnya kembali. Singkat cerita, mereka berdua pun telah kembali dan Zuyan sangat terkejut setelah tiba di rumah melihat terdapat dua peti mayat yang ternyata itu adalah kedua orang tuanya sendiri. Dikabarkan kedua orang tuanya melakukan bunuh diri demi membuktikan ketidakbersalahan klan Qi dan hal itu juga dilakukan demi keselamatan Zuyan. Di sana, Zuyan hanya bisa menangis dan bersedih. Lalu, Si Ying menemui Kaisar dan menjadi sangat marah kenapa membiarkan kedua orang tua Zuyan melakukan bunuh diri. Terlihat sang Kaisar pun turut merasakan kesedihan atas masalah yang terjadi kepada klan Qi saat ini. Tidak ingin berlarut dalam kesedihan, Si Ying meminta diberikan perintah untuk membasmi suku Es yang sebentar lagi akan membuat kekacauan. Dan satu hal lagi, Yuan bukanlah reinkarnasi Kaisar Laut. Dan reinkarnasi yang sebenarnya merupakan seorang bocah laki-laki yang kini sudah dikirim kembali ke Laut Biru, tempat asal manusia duyung. Mendengarkan hal itu, Kaisar bukannya memberikan perintah, justru ia menyuruhnya pergi bersama Zuyan sejauh mungkin agar bisa selamat. Tentu saja hal tersebut ditolak oleh Si Ying. Apapun yang terjadi, ia akan menghadapi Su Yao, pemimpin suku Es tersebut. Di malam harinya, Si Ying bersama Zuyan melakukan pernikahan. Karena bagaimanapun juga, perang sebentar lagi akan terjadi. Setidaknya, mereka apabila tewas terbunuh sudah mengikat hubungan dengan pernikahan tersebut. Di malam itu juga, mereka pun mulai bercocok tanam membuat keturunan.
Hingga keesokan paginya, Si Ying sangat terkejut mendapati sebuah surat yang ternyata Zuyan seorang diri pergi menghadapi Yuan. Ia tidak ingin Si Ying sampai tewas terbunuh dalam peperangan tersebut. Di saat hendak pergi menyusul, ia mendapatkan berita kalau kaisar sedang sakit parah dan hendak mati. Ia pun pergi menemuinya dan benar saja terlihat kaisar sudah sekarat karena penyakitnya. Di sana, kaisar hanya bisa meminta maaf kepada kedua anaknya ini mengenai kebodohan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Awalnya, Si Ying dipilih untuk menjadi penerus kaisar, namun Si Ying menolak dan menyuruh Su Yu, adiknya di sana, untuk menjadi penerus. Sedangkan di perbatasan, Su Yao, pemimpin suku Es yang berada di tubuh Yuan saat ini, sudah bertindak. Peperangan pun telah terjadi. Si Ying mengumpulkan semua orang untuk diberikan tugas dalam menghadapi musuh di luar sana. Siapa sangka murid-murid Gunung Yuji bersama Chong Ming juga datang ke sana dan siap ikut berperang bersamanya. Melihat hal itu, Si Ying menjadi senang karena mendapatkan bala bantuan. Sementara itu, Zuyan menemui Yuan dan ia pun berpura-pura menjadi sang putri, kekasihnya Yuan yang telah mati. Mulai dari berpakaian hingga cara berbicaranya. Hal itu dilakukan oleh Zuyan untuk mengelabuhinya agar bisa merebut cincin Batara dan cincin kekaisaran yang digunakan olehnya sebagai sumber kekuatan. Siapa sangka Yuan yang memiliki ambisi kepada kekasihnya di masa lalu percaya terhadap ucapan dari Zuyan dan melihat ia sebagai seorang putri, kekasihnya yang telah mati. Siapa sangka rencana Zuyan ternyata berhasil. Ia pun mendapatkan kepercayaan darinya dan meminta salah satu cincin yang digunakannya sebagai hadiah pernikahan mereka yang nanti akan diselenggarakan. Yuan yang percaya lalu memberikan salah satu cincinnya, yaitu cincin Batara. Sedangkan di tempat lain, Si Ying sedang bertarung melawan penyihir suku Es. Karena kini ia sudah memulihkan seluruh kekuatannya, penyihir itu pun dengan mudah ia bunuh. Lalu, ia pun segera menemui Zuyan dan memeluknya karena Zuyan baik-baik saja. Zuyan berkata ia sudah berhasil mendapatkan cincin Batara. Tinggal kini mereka mengambil cincin kaisar yang berada di tangan Yuan. Sesaat Yuan memanggilnya. Dengan cepat Zuyan memasukkan Si Ying ke dalam dimensi bajunya dan lalu menemui Yuan. Di sanalah mereka mulai beraksi. Zuyan meminta Yuan untuk menghapus ingatan miliknya dengan alasan agar mereka bisa hidup bersama. Yuan lantas melakukan hal tersebut. Di saat ia mengangkat tangannya hendak menghapus ingatan milik Zuyan, disitulah Si Ying lalu keluar dan berhasil merebut cincin kaisar. Merasa kesal dan marah atas apa yang mereka lakukan, tiba-tiba Su Yao, pemimpin suku Es, mengambil alih tubuh Yuan dan akan membunuh mereka berdua. Pertarungan sengit pun terjadi. Setelah berhasil dikalahkan, Yuan mengambil alih tubuhnya kembali. Ia pun berterima kasih kepada mereka karena kematiannya pemimpin suku Es yang berada di tubuhnya juga akan ikut tewas bersamanya. Siapa sangka Su Yao, pemimpin suku Es, belumlah mati dan langsung masuk ke tubuh Zuyan. Tidak ingin Zuyan kenapa-kenapa, Si Ying berusaha menyadarkannya dengan cara menciumnya di sana. Hal tersebut memang berhasil dilakukan, namun sayang Su Yao justru merasuki tubuh Si Ying. Itulah rencana Su Yao sedari tadi dengan memasuki tubuh Zuyan sebagai perantaranya supaya bisa merasuki Si Ying.
Di sana, si Ying berusaha mengambil alih tubuhnya sendiri, sampai-sampai bertukar posisi dengan Su Yao beberapa kali. Lalu, si Ying meminta Zhu Yan untuk membunuhnya, karena itulah satu-satunya cara untuk membinasakan pemimpin suku Es yang berada di tubuhnya. Zhu Yan tidak ingin melakukan itu karena ia tidak ingin kehilangannya untuk yang kedua kali. Namun tetap saja si Ying memaksa Zhu Yan untuk membunuhnya. Karena tidak ada jalan lain, hal itu pun terpaksa dilakukan. Dan pada akhirnya, si Ying tewas dibunuh oleh Zhu Yan. Singkatnya, kekaisaran saat ini sudah aman dan dipimpin oleh Suyu. Gang bersama Sulu diberikan jabatan sebagai jenderal keamanan di kekaisaran. Di sana, sang kaisar bersama Suli telah memiliki seorang anak yang sangat lucu. Sedangkan Zhu Yan masih merasa bersedih atas kepergian si Ying selama setahun terakhir. Ia pun melihat bunga yang merupakan awal pertemuan ia dengan si Ying di saat dulu. Secara tiba-tiba, salah satu bunga di sana langsung mekar dengan sendirinya. Dan seketika, si Ying tepat di belakangnya. Belum diceritakan apakah ia hidup kembali atau itu hanyalah sebuah imajinasi Zhu Yan saja. Namun, yang pastinya, film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.